Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pertama dan utama tentunya mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Harapan yang paling utama tentunya iman Islam senantiasa berada di dalam diri kita. Harapan yang utama tentunya iman Islam senantiasa menemani kita dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri illa wa antum muslimun, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah berada di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terakhir di ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sangat baik. Dan kemarin sudah dijelaskan bagaimana pendapat para mufasir dalam hal ini, yang saya ambil dari yaitu Al-Mawardi tentunya. Bagaimana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dikisahkan yang terakhir sudah kami sampaikan perihal ada seorang laki-laki yang datang kepada Abu Ja'far Al-Mansur, yang mana laki-laki tersebut, ya, pekan lalu sudah disampaikan ini, dia merasa gundah, dia merasa ada keraguan setelah dia mengucapkan kata-kata talak, wahai istriku, jika kamu tidak lebih indah daripada rembulan, maka kamu akan aku cerai atau talak 3, kan begitu. Saat itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, rembulan itu merupakan satu hal yang dijadikan sebagai perumpamaan tingkat tinggi saat itu. Untuk sebuah perumpamaan, kecantikan seseorang itu terletak pada orang kalau bersenandung itu ya di rembulan, untuk yaitu rembulan itu. Kalau engkau tidak secantik rembulan, niscaya aku akan jatuhkan talak 3 kepada kamu. Hal itu sangat membuat dia gundah gulana dari itu. Kegundahannya tersebut disampaikan kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian
Abu Ja'far Al-Mansur pun mengumpulkan seluruh fuqaha ahli fikih untuk menyelesaikan masalah ini, ya, apakah telah jatuh talak 3 pada istrinya, maka seluruh para ahli fikih saat itu mengatakan bahwa dia sudah jatuh talak 3, katanya begitu. Ya, jika sudah jatuh talak 3. Kemudian hanya 1 orang saja dari sahabat Abu Hanifah rahimahullah yang mana dia tidak menyetujui kesimpulan talak 3 tersebut, hingga dia mengatakan bahwa dia tidak sampai talak 3 karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya, rembulan tentunya kalah, matahari yo kalah, semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini kalah dengan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sangat baik atau sangat menakjubkan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dan tentunya ini hanya sekedar kisah yang menunjukkan bahwa manusia dibuat dengan bentuk yang sangat menakjubkan. Coba kita bayangkan seandainya manusia itu, atau ada makhluk atau ada manusia yang tercipta paru-parunya sebelah sini, jantungnya sebelah sini, ususnya sebelah sini, mulutnya sebelah pinggang sini, itu kan tidak karuan tentunya kan. Bagaimana itu proses pencernaannya, bagaimana proses ini dan itunya, itu sangat kacau sekali kan tentunya begitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pas, ya memang pas, memang betul-betul ciptaan yang sangat sempurna Adam alaihissalam. Makanya pernah kami sampaikan dalam majelis ini, ya Adam alaihissalam itu manusia yang paling gagah. Ukuran Kalimantan Timur gagah itu tampan, paling cakep, karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung, tidak melalui perantara di sana manusia, tidak ada kaitannya dengan makhluk yang lain, langsung diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dia adalah ahsanul khaliqin, meskipun dengan berbagai macam kekurangan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam tentunya. Ini betapa manusia itu sangat makhluk yang sangat menakjubkan, dan kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sederhana saja, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu itu, apakah kamu itu tidak memperhatikan, ya kamu itu melihat terhadap diri kamu itu betapa banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kamu, kepada kalian. Disampaikan pekan lalu, konon katanya, ya, saya tidak mengerti ilmu tersebut dan memang bukan bidang saya, ya. Saraf mata ini konon katanya itu 20 juta saraf lah itu ya. Kayak apa itu? Itu kalau buatan manusia bulat di mana-mana, ya kan? Kita nyambung kabel ada 5 saja, bulat sana sini. Ini mana yang min, mana yang plus, mana yang apa? Ini 20 juta 20 juta saraf yang dimiliki, dan itu berfungsi membantu penglihatan manusia, sehingga manusia itu langsung bisa mendetek mana abu-abu, mana hijau, mana hitam, mana putih, mana kuning, mana coklat. Itu sudah tahu dan bisa membedakan. Dari situ nanti akhirnya dicerna oleh hati mereka, kemudian dicerna oleh akal pikiran mereka yang sehat. Dia bisa membedakan, oh ini anak saya, ini orang lain, ini ibu saya, ini ibu orang lain, ini bapak saya, ini bapak orang lain. Coba, itu dari matanya. Apa ada nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu sangat banyak sekali, itu baru dari mata. Ya, tergantung kita bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang di Quran surat Ar-Rahman.
Bukan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat mana yang kalian dustakan? Nikmat mana? Mata ya, mulut ya, nggak tutup hidung di tempatnya mulut, mulut di tempatnya hidung ya. Ya memang bagus, indah, terlihat, cakep. Kita disuruh memperhatikan itu. Cuma kita dianugerahi mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya lagi, satu saraf mata itu tidak bisa terkoneksi tak begitu nyambung kemudian langsung nyambung bisa melihat jin itu bisa. Dan langsung kita bisa melihat Israel tiap saat itu enggak. Padahal sama-sama melihat. Kita tidak bisa melihat malaikat, berjubelnya malaikat di langit dunia dan di atas langit sampai langit merintih kepayahan saking padatnya malaikat. Itu kita tidak bisa melihat. Dan saraf pendengaran maupun mata itu hanya diberikan kepada hewan-hewan. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ketika azab kubur itu terjadi, itu semua makhluk di muka bumi itu mendengar tangisan, jeritan, pukulan daripada malaikat mungkar nakir, kecuali jin dan manusia. Padahal sama-sama bisa melihat, padahal sama-sama bisa mendengar, padahal sama-sama yang lainnya tentunya bisa merasakan dengan sesuai dengan makhluknya masing-masing tadi. Ini berbibatnya manusia ini tidak bisa melihat jin. Nah, kalau ada orang melihat jin sebenarnya dia kondisinya sangat lemah itu Pak. Orang bisa masuk ke alam jin itu kan bukan sebuah kebanggaan. Kita punya alam sendiri loh. Kita punya alam sendiri. Kita memang ya alam kita ini, alam dunia nyata ini. Kita masuk ke alam jin ya lemah kita. Sebagaimana burung itu disuruh jalan kaki terus ya capek dia. Ya memang dia mengepakkan sayapnya, sesekali bisa istirahat. Makanya kekuatan burung hudhud itu sudah melampaui batas. Ya memang ketika ngepak istirahat sejenak, sejalan. Coba dari Baitul Maqdis sampai Yaman terbang. Itu kan enggak sederhana. Mampir Hijaz terlebih dahulu, mampir ke Yaman, Sabah, Ratu Balkis itu di Yaman. Setelah itu dapat kabar, sampaikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masih tidak percaya. Coba kamu kirim surat ini, nanti letakkan di depan Ratu Balkis yang kabar sebagaimana engkau kabarkan. Nanti setelah itu kabarkan ke saya lagi. Terbang lagi ke Yaman. Sampai Yaman, dijatuhkan itu surat. Kemudian dilihat bagaimana rapatnya Ratu Balkis dengan para menteri-menteri maupun panglima perang mereka. Didengerin begitu. Ada yang menyombongkan diri sedikit. Dia mengatakan kita ini kerajaan yang besar dan siap untuk melawan, tapi semua itu diserahkan kepada engkau wahai Ratu Bilqis. Ada yang mengatakan ya kita lihat dulu, kita jajaki bagaimana kekuatan militer mereka. Itu sudah didengar oleh Hudhud terbang lagi ke arah Baitul Maqdis juga. Sesuai tempatnya masing-masing. Nah, manusia ditaruh, dia masuk ke alam jin ya repot, kocar kacir semua lemes. Ya, ikan ditaruh di daratan nggak kuat lama. Manusia ditaruh di lautan juga nggak kuat lama, meskipun dia di bawah kapal selam, dia tetap lama-lama dia juga nongol juga nanti itu. Sumpek juga di sana terus menerus ya kan, hari-hari di sana tetap nanti ada off-nya, istirahat terlebih dahulu, darat juga. Ya, kita itu sesuai kata manusia. Ya memang tidak bisa melihat jin. Manusia juga tidak bisa melihat malaikat. Manusia tidak bisa melihat malaikat. Malaikat bisa melihat manusia, malaikat bisa melihat jin. Manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia. Jin tidak bisa melihat malaikat. Buktinya apa? Ketika mencabut nyawa Nabi Sulaiman alaihissalam, jin itu tetap kerja membangun Baitul Maqdis, terus menerus bertelekkan dengan tongkatnya Nabi Sulaiman itu. Mereka khawatir Nabi Sulaiman itu memperhatikan tingkah laku mereka, karena Nabi Sulaiman setiap kali membangun satu proyek itu sudah dijaga, betul-betul dijaga, dilihatin bagaimana kerja mereka. Akhirnya rakyat itulah yang menuntun mereka, kayaknya kan begitu, menuntun mereka dan terjatuh karena
tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan rayap tadi itu, dan mereka tidak ketahui, baru nanti itu sadar setelah itu, oh Nabi Sulaiman ternyata sudah meninggal dunia, itu baru diketahui setelah itu. Ini tidak tahu seliwerannya Israel itu. Kembali lagi, jin itu tidak tahu Israel itu kelihatannya mau nyabut nyawanya Nabi Sulaiman. Tidak tahu. Itulah mata kita itu gitu. Ada kabel saraf daripada mata kita itu yang tidak bisa melihat, tidak bisa dipakai untuk melihat jin, maupun tidak bisa dipakai untuk melihat malaikat. Tentunya ini adalah dalam rangka untuk kemaslahatan hidup bagi manusia, ketenangan hidup bagi mereka. Coba saraf mata kita putus tak begitu misalnya, dibuka tabir langsung bisa yang goib, dah ampun tentunya. Kita melihat sesuatu yang aneh, nggak mirip dengan kita loh, kok muka kok rata gitu kan, ada anak agak aneh ya. Nah, ini wajah berbeda-beda bentuknya kan, kita lihat bagaimana keterangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jin itu bagaimana, modelnya bagaimana ya. Namun kembali lagi, Allah meletakkan kabel saraf tersebut kepada ayam yang bisa melihat malaikat, kabel saraf yang mana anjing juga bisa melihat jin, ya kan? Ada azan begitu, para malaikat berduyun-duyun menyambut itu, langsung menggonggong, jinnya pada lari terbirit-birit. Pasti itu sudah langsung menggonggong, sarafnya tahu, dia ngerti di situ ada. Begitu juga ketika malaikat sepertiga malam itu turun ke dunia, langsung berkokok semuanya, ngerti pada turunan semuanya. Ya, kalau manusia ini ngerti Lailatul Qadar nanti itu tidak ada yang datang 10 malam terakhir kecuali hari itu saja tentunya. Besok malam ini belum keluar kok. Nanti kalau ada malaikat itu malam Lailatul Qadar jelas, nanti ini baru kita nanti ke masjid kan begitu. Memang itu hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh di dalam belajar, sungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Kalau tidak begitu ya tunggu umur dikasih tahu sarafnya, dia tak ngerti umurnya kapan, kemudian dia tahu Israel datang ke rumah itu kapan, sudah. Orang tidak ada yang kerja, orang tidak ada yang ke sawah, orang tidak ada ke pasar, semuanya di masjid semuanya, yang perempuan di rumah zikir semua. Kalau orang tahu Israel itu setiap kali itu datang ke rumah kita, dan dia lebih kenal terhadap anak-anak kita daripada kita kenal terhadap anak-anak kita. Dalam riwayat kan dikatakan semacam itu. Ngerti, dan muka kita itu ditatap setiap hari oleh Israel. Durung setahun kas ya, orang Jawa. Setahun lagi ini kelihatannya. Nengok lagi besok ini, nengok lagi, oh ini lusa ini, kan begitu. Cuma kan kita tidak diberi pengetahuan tentang itu. Akhirnya hikmahnya apa? Disuruh siap-siap. Kalau kita diperlihatkan mata kita terhadap apa yang gaib, dalam hal ini adalah malaikat rahmat misalnya, orang berangkat semuanya ke majelis taklim, Pak. Sepi itu pasar malam itu, sepi dedet betul. Malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, bayang. Mereka melihat, wah, malaikat rahmat. Itu hikmah. Memang iman kepada yang gaib itulah iman yang ada yang mengatakan disitulah letaknya kepada Allah, ya terkait gaib terhadap surga, ya terkait gaib terhadap malaikat, terkait gaib terhadap neraka juga terkait gaib. Tidak dilihatkan. Pahala itu kalau dilihatkan penuh masjid tentunya. Gelondongan gitu pahala itu, tumpukan-tumpukan emas misalnya, ya rebutan tentunya. Ya memang tidak diperlihatkan. Itulah hikmah dibalik kenapa ya memang kita tidak, ya mata kita, saraf kita itu tidak bisa melihat malaikat. Aku kemarin melihat malaikat kok, Pak. Ya tidak tahu ya benar tidak malaikat betulan ini. Ya, dia ngaku malaikat, ngaku apanya? Enggak ada. Tidak ada orang kalau ada ngaku-ngaku dia bisa ketemu malaikat,
Ya dusta, ya dusta, dusta. Ayo lewat rahimahumullah. Ya 20 juta kabel katanya. Coba kalau putus satu saja, dokter mana yang bisa nyambung? Ya sarafnya ada 10 putus jet begitu aja. Lalu bayang-bayang N kok jadi R, P kok jadi F gitu. Ya ujungnya terpotong semuanya. Waktu saya dulu kecucuk mata satu ya sini dekat yang hitam itu, ke spesialis mata langsung, apa itu mas? R pak, R apanya? N kok ya, keputus separuh itu pak. Siapa yang mengembalikan? Berarti ada masalah matanya sebelah kanan. Ya, P, F gitu pak. F apanya? P kok terputus satu. Itu siapa yang bisa mengembalikan? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mata yang masih sehat, seger, kewarasan, pokoknya mata ini masih berbinar-binar, manfaatkan tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan dalam rangka duduk di sini sok suci menasihati, tidak. Kita sama-sama Pak, saling mengingatkan. Yuk kita pergunakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini. Ya wa fi anfusikum afala tubsirun, ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, juga ada yang mentafsirkan adalah tauhid at-tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, itu fitrahnya lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mentafsirkan summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, ke tempat serendah-rendahnya, yakni ilal harami ba'da syababi, tempat yang serendahnya itu tadi itu menjadi tua renta setelah mudanya. Wa dha'fi ba'dal quwwah, orangnya akhirnya jadi lemah setelah kuatnya. Itu dia biasa ngangkat setengah kuintal itu kuat, lama-lama nggak bakalan orang itu, ya kan? Ada masa lemah, ada masa kuat, nanti balik lagi ke lemah lagi. Setelah lemah Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawanya. Ya begitu semuanya, tak terkecuali di ruangan semuanya ini akan merasakan masa-masa itu. Dan mulai tinggalnya tidak nyaman, tidur kena kipas angin sedikit ya langsung flu, kena masuk angin dan lain sebagainya. Pokoknya begitu sudah. Tidak ada orang mau minum obat sak kontainer kan, ya kan? Ya, tetap memang dia tetap nanti ada masa lemahnya, ada masa tuanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjemputnya. Makanya asfala safin itu lemah, masa lemahnya. Wadhafi ba'dal quwwah, ya dia akan menjadi lemah setelah kuatnya dia. Itulah akhirnya disitulah yang dimaksud dengan asfala safilin, wa yakunu asfalu bimakna ba'dat tamam, dan adalah yang dimaksud dengan kata paling rendah itu adalah setelah sempurna. Orang setelah dalam puncak karirnya, suatu saat dia akan turun juga. Orang tidak bisa di atas kemudian dia jadi ketua DPR terus sepanjang hidupnya, tidak, ada masanya dia turun. Kemudian orang di atas menjadi pimpinan terus begitu, ada masanya juga turun. Guru juga begitu, ada masanya ngajar terus, nanti lama-lama muridnya yang menggantikan dia, mungkin akan menjadi penasehat guru-guru tersebut, kan begitu, ada masanya. Ada masanya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, iktanim khomsan qabla khomsin, itu ya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu. Syababaka qabla haromika. Ada kalimat haromika di situ sebagaimana tafsir tadi, waktu mudamu ya sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang
waktu sakitmu, kalau sudah sakit itu tidak nyaman semua pokoknya, tidak nyaman. Pengen rasanya kumpul-kumpul sama teman, pengen rasanya soboh ke masjid lagi, datang ke masjid lagi, pengen rasanya ya memegang mungkin Al-Quran lagi, kan begitu orang seseorang. Wagina qabla fakrika, kita disuruh mengingat ya masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu akan muter. Innal Islam dairatul fadulu ma'al islami haitsu darah, itu akan terjadi perputaran. Islam itu ya kadang di atas, kadang memang di bawah. Fadulul Islam haitsu darah, maka ikutilah kemana Islam itu berputar. Hidup pun semacam itu. Hari ini mungkin dia kaya raya, tak terbatas, digit di rekeningnya bersaf-saf ke bawah. Suatu saat dia akan mengalami masa susahnya. Suatu saat, ya. Wa faragha qabla syaghlika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ada masa waktu luang, gunakan dengan cara yang sebaik-baiknya sebelum datang nanti waktu sibukmu. Sibuk itu karena apa? Kita tidak tahu. Sibuk bisa saja karena pekerjaan, sibuk bisa saja karena sakit yang kita derita. Sudah, sibuknya luar biasa. Ngurus dirinya sendiri saja sudah tidak sanggup. Ke kamar mandi harus dituntun, ya. Untuk ke tempat tidur saja harus dituntun. Semakin tua kan orang semakin akan merasakan hal itu semuanya. Ya, wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum datang matimu kita persiapkan semaksimal mungkin. Hidup kita untuk berbuat baik, kebaikan. Abu Tolha tidur semalaman, tidak bisa tidur. Istrinya itu merhatikan, kenapa suamiku tidak bisa tidur? Kenapa mas? Utangku belum dibayar-bayar. Oh, tidak begitu Pak. Ya tidak begitu. Wahai Abu Abdillah, saya lihat engkau tidak bisa tidur. Ya, bagaimana saya bisa tidur? Seandainya saya tidur kemudian saya dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hartaku masih numpuk di rumahku. Coba kebalik Pak. Orang biasanya punya harta banyak kan wis tidur repleh-repleh pokoknya, seenaknya sendiri pokoknya, wis bebas. Besok beli ini, pagi wis sudah bisa masak pokoknya, beli makanan jadi terus pokoknya. Pagi warung ini, siang warung ini, sore mimi, ya, pagi sate ini, ya, wis pokoknya begitu kan. Tapi ini membuat Abu Tolha tidak nyaman. Pagi beli di warung Rizki, ya, siangnya sedikit nanti mimi, sorenya ya ke ayam bakar Wong Solo, begitu terus ya. Duitnya banyak ngapain? Nggak dienak-enakan hidupnya. Tapi ternyata Abu Tolha tidak semacam itu ternyata. Nah, aku bagaimana bisa tidur lah istriku, sedangkan hartaku itu numpuk di rumahku. Lah aku khawatir nanti aku dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini, sedangkan harta saya menumpuk di rumahku. Bagaimana pendapatmu? Maka istrinya mengatakan, lah ya, nanti pagi siapkan nampan sama wadah, kita taruh di kantong-kantong kecil, kita habiskan semuanya. Coba begitu jawabannya istrinya itu. Iya, bukan nanti dulu, ini kan bentar lagi, ini mau lebaran ini. Nah, begitu, tidak begitu ternyata jawabannya itu. Ada, makanya sampai Abu Tolha itu mengatakan kalimat, engkau adalah wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik dan seorang anak daripada orang yang mendapatkan taufik. Karena ini istrinya Abu Tolha itu namanya Ummu Kulsum binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oh aja lupaan los-losan dalam urusan sedekah kok. Anaknya nurun akhirnya nurun ke putrinya. Akhirnya
Dikuantongi semuanya, ludes, mau ludes, istrinya tetap seorang wanita nalurinya ada. Lombok ya udah tidak disisai sak kantong-kantong no, gitu ya kan. Itu bahasa saya begitu, tidak disisai sedikit-sedikit untuk keluarga kita. Yo tak sisai pasti, maksud dihabiskan semua, kata Butoha. Untuk keluarga kita sisai. Semuanya dikantongi Pak, 1000 dirham semuanya. Dibagi-bagikan Muhajirin dan Ansor untuk menggapai hidupmu sebelum matimu dalam rangka beramal soleh. Ada orang kok kayak gitu, ya? Iya carane. Kadang-kala kita ini ya, termasuk saya berangan-angan, lek sugih, nanti kalau kaya, ya kalau kaya, kenapa tidak dimulai dari sekarang? Makanya belum siap kamu dijekayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Miskin yang bahil yang luar biasa. Kadang-kala kan berangan-angan, aku nanti pokoknya. Kita punya visi misi ke depan ya. Aku lihat sugih, kalau kaya nanti tak bikin perumahan, tak bagi-bagi nanti Abdurrahman bin Auf. Lah ya kalau kaya ya bagus juga sih niatnya ya kan, tapi khawatirnya tidak kesampaian, sedangkan kita terus mengulur-ulur itu dan kita menyimpan harta yang kita miliki, sama sekali kita tidak mensedekahkan harta kita. Itu yang salah. Abdullah bin Mubarak itu Pak, Abdullah bin Mubarak itu kan orang yang selain beliau seorang mujahid di medan perang ya, beliau juga seorang ulama. Tidak hanya itu saja, sugih, kaya. Abdullah bin Mubarak kaya. Kalau musim haji itu banyak orang yang ikut. Aku boleh tidak ikut rombongan gitu. Ikut rombongan ke Abdullah bin Mubarak. Oh iya tidak apa-apa. Kalau ikut rombongan saya, ongkos perjalanan saya lupa nama daerahnya, tapi nanti wilayahnya dia mampir ke Baghdad, baru menuju Madinah, baru menuju Makkah. Daerah Baghdad, daerah dari Makkah itu ke arah agak serong ke sana sedikit, itu kan Baghdad ya kan. Ya, kemudian mereka kumpulkan, kasih nama masing-masing, atau ditaruh di peti, berapa uangnya, perjalanan itu habisnya sekian, kantongi semuanya, taruh di kantong itu tadi, dikumpulkan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama sezaman dengan Fudail bin Iyad, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, yang pernah menasihati, pernah kami kajikan di sini, memberi nasihat kepada Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad itu menangis, dibuat menangis dengan pernyataan atau surat yang ditulis oleh Abdullah bin Mubarak. Masukkan kantong, kasih nama, perjalanannya itu sekian dinar misalnya, dikantongi semuanya. Perjalanan Baghdad, dalam perjalanan dari Baghdad mampir ke restoran tertentu, ayo makan sepuasnya, semuanya. Mampir lagi, ada durian montong, ayo beli. Mampir lagi, ya. ada lewat, woi saya beli. Pokoknya begitu. Mampir terus sampai ke kota Madinah. Mereka, kita ziarah ke makam Rasulullah. Selesai, dia mengatakan, kepada sahabat-sahabatnya, istrimu, keluargamu nitip oleh-oleh apa di Madinah? Mereka minta ini. Sudah ini, bagi-bagi. Abdullah bin Mubarak. Untuk keluargamu oleh-oleh dari Madinah. Dibelikan semuanya. Saatnya kita umroh ke Mekah, haji ke Mekah, haji kan tempatnya di Mekah, langsung ke Mekah. Selesai manasik haji, kita ini mau pulang, ini mau balik di Mekah, mau beli oleh-oleh untuk keluarga apa? Katanya. Dibelikan semuanya. Katanya minta kalau di Mekah dibelikan ini, dibelikan semuanya. Balik langsung, ya. Kemudian rombongan itu kembali ke tempat asalnya, sampai tempatnya mereka ketemu keluarganya, mampir ke rumahnya. Rumahmu ini sudah tidak begitu terurus ini. Panggil tukang ini, harus dicatkan semuanya Pak, yang ikut haji itu, rumahnya dicat. Ya, kitanya warna apa? Pink dan hijau misalnya begitu ya. Dicatkan semua. Setelah itu sudah mereka masuk ke rumah-rumah mereka. Abdullah bin Mubarak itu bawa bawa kantong tadi itu yang sudah dikumpulkan jadi satu, dikembalikan ke rumah masing-masing sahabat-sahabatnya tadi.
kedermawanan daripada Abdullah bin Mubarak. Jadi tadi itu hanya syarat saja. Namamu ini, tak kembalikan. Ini kamu, ini namamu. Nah, ini namamu sudah ya. Sudah. Jadi semua perjalanan itu sampai Makkah balik lagi gratis. Tis. Itu yang dilakukan. Kayamu sebelum masa miskinmu, luangmu sebelum masa sempitmu, mudamu kuatmu sebelum masa lemahmu. Dalam hal ini Abdullah bin Mubarak itu sangat kuat sekali. Kemudian nanti beliau tahu nanti ada masa-masa beliau sangat lemah sekali dan tidak bisa membantu. Makanya para sahabat itu sampai mereka itu tidak nyaman dan pengen membantu orang lain itu, kalau ada apa-apa jatuh itu tidak mau minta tolong sampai dia berusaha ngambil sendiri. Bilal bin Rabah itu kalau perjalanan satu wilayah begitu ya, dia langsung membuat aturan terhadap rombongan tersebut. Saya yang akan jadi pelayan di sini, itu langsung begitu. Padahal sahabat ya, muadzin jangan yang lain, selama perjalanan saya yang jadi muadzinnya. Pengen beramal solehnya sahabat itu, Pak. Mereka itu bisa rebutan semacam itu kayak apa? Padahal kan naluri saya pribadi pengennya kan dimuliakan, Pak ya. Oh iya sama Ustadz itu yang muliakan, misalnya kan begitu kan. Ini enggak, selevel sangat tinggi tentunya derajatnya itu. Bilal bin Rabah itu semacam itu. Abdullah bin Mas'ud juga semacam itu. Untuk mencari amal soleh, untuk melaksanakan, menjalankan amal soleh, meraup amal soleh sebanyak-banyaknya sampai semacam itu. Mereka melakukan itu amal soleh. Tidak mau. Pekerjaan itu diambil orang itu tidak mau sama sekali. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta ketika melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun akan berebutan. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan itu sudah dibagi semuanya. Aku yang bawa sandalnya Rasul, aku yang nanti menyiapkan tempat kakusnya Rasul, aku yang akan mengambilkan air wudhunya Rasul, aku nanti yang setiap malam di pintu rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa tahu ada keperluan yang ia inginkan. Aku nanti yang mendampingi Rasulullah, mencatat seluruh hadis-hadis dari Rasulullah, sampai dibagi semacam itu. Dia tidak mau melepaskan peluang sekecil apapun, amal soleh sekecil apapun yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh, kalau itu mereka bisa lakukan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggapai mardotillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada kita kemudahan di dalam beramal soleh. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena istiqomah itu mahal dan sulit, sulitnya luar biasa. Orang istiqomah itu sulit, berat, ya penuh tantangan maksudnya. Ya, atau ada yang mudah untuk istiqomah melakukan amal soleh tertentu, perjuangannya luar biasa. Padahal seandainya dia melakukan, saya pernah kami menyampaikan di majelis ini, melakukan satu amal soleh satu saja, dia istiqomahi, itu akan mudah baginya. Tapi kadang-kala orang itu pengennya banyak, tapi akhirnya tidak terlaksana semuanya. Istiqomah itu berat dan penuh tantangan. Apalagi akhirnya harapannya adalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan husnul khotimah adalah mereka yang istiqomah di dalam beramal soleh. Itu susah dan berat. Ke masjid tepat waktu itu berat, terus menerus itu. Sebagaimana seorang ulama itu tidak pernah melihat tidak pernah tidak mendengarkan takbiratul ihramnya imam, itu beratnya luar biasa. Ya. Orang pengen masuk rumah, setiap masuk rumah satu ayat saja dibaca, itu loh beratnya Pak. Awal-awal dulu kami pernah menyampaikan di majelis ini, ulama dulu itu kalau masuk Ali bin Abi Thalib, kalau masuk rumah itu langsung satu ayat saja supaya rumah itu berkah. Itu berat. Awal-awal semangatnya luar biasa. Saya pribadi lama-lama juga melompong juga ujungnya kan. Ternyata istiqomah itu berat,
masuk rumahnya, inna a'tainakal kautsar. Besok lagi masuk rumah lagi, fasholli li rabbika wanhar. Hanya masuk rumah begitu saja, rumahnya supaya berkah. Yang dihafal saja, tidak usah panjang, itu tidak usah, pendek saja. Alam nashrah laka sadrak, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rasulullah, Allah tidak membenci kamu, tidak meninggalkan kamu, gitu kan? Setiap kali masuk rumah ternyata penuh tantangan dan amal soleh yang lainnya. Makanya kita berharap kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu masuk di dalamnya adalah keistiqomahan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini itu bermanfaat, khususnya diri pribadi. Masih ada waktu beberapa menit ke depan, ya 4 menit kalau tidak salah, atau 3 menit. Mudah-mudahan bermanfaat kembali lagi, khususnya diri saya pribadi dan umumnya jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak, akan tetapi kembali lagi dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, saling tawasau bil haq antara satu dengan yang lainnya, bukan bermaksud menggurui atau apa, tidak, akan tetapi saling mengingatkan dalam rangka untuk sebuah kebaikan dan perbaikan antara satu dengan yang lainnya. Harapannya dengan begitu kita menjalankan satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu sangat penting sekali. Tapi bihadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.